Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu perkara warisan. Sore itu Pak Burhan melewati di sebuah jalanan utama yang ada di desanya. Pak Burhan melihat ada sebuah warung yang berada di pinggir jalan tersebut. Untuk menikmati suasana sore harinya, Pak Burhan mampir terlebih dahulu ke warung tersebut untuk sekedar membeli kopi, ngopi santai, dan makan camilan seperti pisang goreng. Saat Pak Burhan masuk ke dalam warung tersebut, Pak Burhan melihat ada seorang yang dikenalinya. Usianya sudah parubaya, lebih tua dari Pak Burhan. "Burhan, dari mana saja kamu? Baru kelihatan," tanya laki-laki tua tersebut. "Sini duduk ngobrol," tambahnya. Lalu Pak Burhan pun duduk tepat di sebelahnya Pak Lanto. Pak Burhan pun memesan secangkir kopi terlebih dahulu kepada penjual warung tersebut. "Kopi satu ya, Bu," ucap Pak Burhan. Pak Lanto memulai obrolannya dan Pak Burhan pada kala itu menyimak. "Kamu dari mana saja baru kelihatan?" tanya Pak Lanto. "Saya itu baru sembuh dari sakit, Pak." Sakit apa?" tanya Pak Lanto penasaran. "Jadi keluarga saya selama ini terkena santet kiriman, Pak. Untungnya sekarang sudah bisa sembuh kembali." "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan itu?" "Adalah Pak, seseorang," jawab Pak Burhan. Seketika obrolan mereka berdua pun terhenti karena kopi pesanannya Pak Burhan sudah siap. "Ini silakan," ucapnya. "Iya, terima kasih," jawab Pak Burhan pada kala itu. "Masalahnya apa ya Pak kalau saya boleh tahu?" ucap Pak Lanto. Biasalah Pak, masih ada ikatan dengan orang itu, ya seperti ikatan darah dengan saya." "Adikmu, apa jangan-jangan gara-gara warisan? Secara kan bapak kamu itu baru saja meninggal dunia," ucap Pak Lanto. "Ya begitulah Pak, tapi tolong Bapak jangan ceritakan ini semuanya ya Pak kepada warga yang lainnya Pak. Biarkan saja ini buat pembelajaran saya juga sudah memaafkannya kok Pak," jawab Pak Burhan. Saat itu ada seorang parubaya yang hanya bisa terbaring di atas kasur tidurnya. Sesekali seorang parubaya tersebut terbatuk-batuk dan tubuhnya yang sudah terlihat keriput meminta bantuan kepada istrinya yang sedang duduk berada di sampingnya. "Surti, Sur." "Iya, ada apa Pak?" "Tolong ambilkan saya segelas air putih, Sur." "Iya Pak," jawab Bu Surti kepada Pak Yasir. Kemudian Bu Surti pun mengambilkan segelas air putih ke dapur. Beberapa saat kemudian Bu Surti kembali lagi ke dalam kamarnya Pak Yasir suaminya. "Ini Pak, diminum pelan-pelan." Pak Yasir dibantu untuk duduk oleh Bu Surti karena tubuhnya memang sudah sangat lemas sekali tidak bisa bangun sendiri. Pak Yasir ini memang telah mengidap sakit yang dideritanya selama 1 tahun terakhir ini. Pak Yasir merupakan seorang saudagar sawah yang ada di desa tersebut. Kekayaannya cukup berlimpah, dengan tanah yang ada di mana-mana dan juga kebun yang tidak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya. Pak Yasir dan juga Bu Surti sudah memiliki 4 orang anak. Keempat anaknya itu semuanya sudah berumah tangga dan memiliki anak. Mereka semua sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Jadi Pak Yasir dan juga Bu Surti ini hanya tinggal sendirian di rumah beserta dengan pembantunya. Pak Yasir di usianya yang sudah renta dan sakit-sakitan hanya bisa terbaring di kasur tidurnya. Pak Yasir menderita sakit komplikasi. Sakitnya itu sudah sangat parah sekali. Beberapa kali sudah dibawa ke berbagai rumah sakit, namun sakitnya Pak Yasir belum kunjung juga sembuh. Sampai beberapa sawahnya sudah ada yang dijual untuk pengobatannya juga. Karena sudah tahu kalau umurnya Pak Yasir ini sudah tidak lama lagi, Pak Yasir pun akhirnya membuat surat wasiat, yaitu surat warisan untuk anak-anaknya jika Pak Yasir meninggal dunia nanti. Singkat ceritanya, suatu ketika tiba-tiba saja keempat anaknya itu datang ke rumah kedua orang tuanya. Mereka semua datang bersama dengan istri dan anak-anaknya.
membuat suasana di rumah tersebut menjadi ramai sekali. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bu Surti. Kemudian keempat anaknya itu pun masuk semuanya ke dalam kamarnya Pak Yasir untuk menjenguk. "Gimana Pak, sudah mendingan?" tanya Pak Burhan, anak pertama. "Ya beginilah Han," jawab Pak Yasir dengan sangat lemah sekali. "Bapak jangan nyerah ya Pak, semoga Bapak cepat sembuh," ucap Mbak Ratna anak kedua. Pak Yasir pun hanya tersenyum kepada anak-anaknya. Sedangkan cucu-cucunya Pak Yasir yang menggemaskan datang menghampiri ke samping kasur Pak Yasir. Kakek cepat sembuh ya kek, nanti kita main lagi," ucap cucunya. "Iya cu," jawab kakek sembari memeluk cucunya tersebut. "Gimana kalau kita bawa bapak ke rumah sakit yang ada di kota lain, yang fasilitas dan alat-alatnya lebih lengkap?" ucap Mas Yanto anak ketiga. "Tidak usah Yan, bapak sudah mendingan kok," timbal Pak Yasir. "Mendingan gimana Pak? Tubuhnya bapak juga semakin kurus seperti itu, dan kakinya bapak semakin membusuk," timpal Mas Rozi anak keempat Pak Yasir. Kakinya Pak Yasir ini membusuk karena sakit diabetes yang dideritanya perlahan-lahan menggerogoti kakinya, sehingga kakinya semakin mengecil dan berwarna biru lebam serta baunya busuk. Sementara Bu Surti, ibunya mereka, hanya bisa terdiam pasrah melihat keadaan suaminya yang sekarang. Bu Surti juga selalu membuatkan ramuan tradisional untuk penyembuhan Pak Yasir. "Kalian semua harus akur satu sama lain ya, nanti kalau bapak sudah tidak ada," ucap Pak Yasir tiba-tiba. "Bapak itu ngomong apa sih Pak? Nggak boleh ngomong begitu Pak, bapak itu pasti sembuh," timpal Mbak Ratna. "Bapak kan sudah tua dan bapak juga sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sekarang ya beginilah bapak, jadi umur bapak pasti sudah tidak lama lagi." Seketika mereka semua tertunduk terdiam menangis mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya tersebut. Setelahnya mereka semua kembali ke depan untuk saling berbincang bersama karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu. "Gimana ini, kita bawa bapak saja ke rumah sakit lain saja apa bagaimana? Siapa tahu kan nanti bapak bisa disembuhkan," ucap Mas Yanto. "Iya juga sih, ya sudahlah, nanti besok kita bawa bapak ke rumah sakit lain," timbal Pak Burhan. Pak Yasir yang sedang bermain dengan cucu-cucunya yang lucu itu di dalam kamarnya, tiba-tiba saja cucunya berteriak-teriak dari dalam kamarnya. Kakek kenapa?" Sontak keempat anaknya Pak Yasir yang sedang asik mengobrol di ruang tamu seketika langsung terperanjat dan bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya Pak Yasir. "Ada apa ini?" tanya Pak Burhan. Pak Burhan dan adik-adiknya terkejut melihat bapaknya yang sudah kejang-kejang. "Astagfirullah, Bapak!" teriak Pak Burhan. "Cepat-cepat, siapkan mobil, cepat!" ucap Mas Yanto dengan terburu-buru. Bu Surti menangis terseduh-seduh melihat keadaan suaminya tersebut, namun ditenangkan oleh Mbak Ratna. Kemudian Pak Yasir pun dibawa masuk ke dalam mobil untuk pergi ke rumah sakit. Semuanya sangat panik dan juga cemas dengan keadaannya Pak Yasir itu. Sesampainya di rumah sakit, Pak Yasir langsung ditangani oleh perawat dengan menggunakan ranjang rumah sakit untuk membawa Pak Yasir masuk ke dalam ruangan. Dengan langkah yang terburu-buru, para perawat membawa Pak Yasir dan diikuti oleh anak-anaknya Pak Yasir. Sesampainya di depan ruangan ICU, keempat anaknya Pak Yasir ini diberhentikan oleh perawat tersebut. "Maaf Pak, silakan tunggu di luar, biar kami yang menanganinya," ucapnya. Akhirnya, Pak Burhan dan adik-adiknya serta ibunya itu pun menunggu di depan ruang ICU. Bu Surti masih terus menangis tanpa henti. "Sudahlah Bu, kita doakan saja kesembuhan Bapak. Biar kita percaya saja sama mereka," ucap Mbak Ratna. Namun saat Mbak Ratna mengatakan ucapan tersebut, tiba-tiba saja Bu Surti langsung jatuh pingsan. "Bu, Ibu, ya Allah Bu," teriak Mbak Ratna, dan tolongin Ibu, ucap Mbak Ratna. Lalu Bu Surti direbahkan tubuhnya di atas bangku untuk menunggu pasien.
Mbak Ratna mencoba untuk membangunkan Bu Surti dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa saat kemudian, Bu Surti pun kemudian terbangun. "Gimana keadaan bapak kalian?" tanya Bu Surti seperti linglung. "Ini Bu, minum dulu Bu teh hangatnya," ucap Mbak Ratna sembari memberikan teh hangat kepada Bu Surti. Teh hangat tersebut tadinya dibelikan oleh Mas Yanto di depan rumah sakit. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja istrinya Pak Burhan, Mas Yanto, dan Mas Rosi datang beserta dengan anak-anaknya karena tadi tidak ikut mengantarkan Pak Yasir ke rumah sakit, sedangkan suaminya Mbak Ratna sudah ikut sejak tadi. Singkat ceritanya, dokter yang menangani Pak Yasir pun datang menghampiri mereka semua. "Keluarga dari Pak Yasir?" "Iya Pak, kami dari keluarganya Pak Yasir. Ada apa ya Pak?" jawab Pak Burhan. "Gimana keadaannya Pak Yasir, Dok?" "Pak Yasir masih kritis dan sakit diabetesnya, harus segera dioperasi lagi." "Lakukan saja Dok, yang penting beliau bisa sembuh," jawab Pak Burhan. Akhirnya Pak Yasir pun akan melakukan operasi untuk sakit yang dideritanya itu, yaitu sakit diabetesnya, dan Pak Yasir pun dioperasi pada kakinya yang membusuk itu. Operasi berjalan dengan lancar dan sekarang Pak Yasir sudah dipindahkan ke dalam ruang rawat inap. Pak Yasir tubuhnya terlihat semakin kurus dan tubuhnya sangat lemas, mungkin akibat operasinya kemarin. Pak Yasir juga masih sedikit untuk berbicara. Saat Pak Yasir dipindahkan di ruangan rawat inap, istri dan juga semua anaknya itu selalu mendoakan keadaannya Pak Yasir. Mereka semua berbondong-bondong untuk berdoa dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi. Pak Yasir dirawat sudah beberapa hari di rumah sakit tersebut. Pak Yasir keadaannya bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Akhirnya Pak Yasir kemudian meminta kepada anak-anaknya untuk kumpul semua di ruangannya. Keempat anaknya Pak Yasir tersebut akhirnya berkumpul di ruangannya Pak Yasir. Pak Yasir pun menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya dan istrinya. "Kalian semua harus selalu akur dan saling tolong-menolong. Jaga ibu kalian, jangan sampai kalian menyakiti hati ibu kalian yang sudah merawat kalian selama ini. Kalau bapak sudah tidak ada, bapak mau kalian nanti meneruskan sawah-sawah bapak yang sudah bapak tulis di buku warisan bapak," ucap Pak Yasir. Semua yang ada di dalam ruangan tersebut sudah tidak terbendung lagi air matanya. Mereka semua menangis dan tidak bisa menjawab apa-apa. "Kalian juga jangan tinggalkan ibadah kalian. Jangan lupa bersedekah juga," ucap Pak Yasir. Beberapa saat kemudian, Pak Yasir pun kejang-kejang. Bu Surti dan juga anak-anaknya pun mulai panik. Pak Burhan memanggilkan dokter untuk mengecek keadaannya Pak Yasir. "Dok, dokter, dok," teriak Pak Burhan. Dan beberapa saat kemudian dokternya pun dengan sigap datang ke dalam ruangannya Pak Yasir beserta dengan susternya. Kemudian dokter tersebut langsung memeriksa tubuhnya Pak Yasir yang tengah kejang-kejang itu. Namun akhirnya, pada kala itu, Pak Yasir mengembuskan napas terakhirnya dan nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Tangis pecah anak-anaknya Pak Yasir dan juga istrinya. Singkat ceritanya, hari itu juga jenazahnya Pak Yasir akan segera dibawa pulang ke rumahnya. Jenazahnya Pak Yasir dibawa dengan menggunakan mobil ambulan di rumah sakit tersebut. Para tetangga rumahnya ikut membantu untuk mempersiapkan peralatan seperti kursi, ember, kain kafan, dan lain sebagainya. Sesamanya di rumah, jenazahnya Pak Yasir langsung dimandikan dan disucikan. Dan setelah dimandikan, jenazahnya dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan sebelum dikuburkan. Para pelayatnya, tetangga-tetangganya sangat banyak sekali untuk mengantarkan Pak Yasir ini ke peristirahatannya yang terakhir kalinya. Karena Pak Yasir ini semasa hidupnya sangat baik sekali, sangat dermawan, dan meskipun kaya raya, Pak Yasir ini tidak pernah sombong memamerkan harta-hartanya. Pak Yasir juga selalu bersedekah dan membantu anak yatim piatu. Sehingga banyak orang yang sayang dengan Pak Yasir.
dan banyak yang datang untuk melayat mengantarkan jenazahnya Pak Yasir untuk yang terakhir kalinya. Acara pemakamannya pun berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bu Surti, istrinya, beserta dengan anak-anaknya masih tetap menangis. Acara tahlilan malam pertamanya Pak Yasir pun dilakukan di kediamannya Pak Yasir. Banyak tetangga yang datang untuk mendoakan almarhum Pak Yasir. Semua kerabatnya juga sudah datang ke rumahnya Pak Yasir kala itu. Sementara para wanita-wanita, istri dari anak-anaknya Pak Yasir beserta dengan Pak Ratna, berada di dapur untuk menyiapkan seluruh hidangan untuk para tamunya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja saat selesai acara tahlilan, Mas Rosi ini menanyakan hal yang sangat tidak pantas kepada ibunya. "Bu, mana bu, buku warisannya Bapak? Kapan akan dibaginya bu?" tanya Mas Rosi. Namun Bu Surti hanya bisa duduk tertunduk mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Rosi. "Kamu itu tidak pantas sekali ngomongnya," ucap Mbak Ratna. "Iya sih, Bapak kan baru meninggal. Baru juga beberapa hari meninggal. Tanahnya juga belum kering. Tapi kamu sudah menanyakan hal itu. Benar-benar keterlaluan kamu itu," jawab Pak Burhan. "Ya kan gak salah dong, aku minta bagian harta warisan dari Bapak," ucap Mas Rosi. Tapi ucap Mas Yanto seketika terpotong. "Nah, sudah, tidak usah bertengkar. Kalian ingatkan pesan Bapak. Kalian harus akur satu sama lain," timpal Bu Surti. Seketika suasana menjadi hening, karena obrolan yang semakin memanas tersebut telah dihentikan oleh ibunya. Semenjak Pak Yasir meninggal beberapa hari ini, keempat anaknya beserta istri dan anaknya itu tinggal di rumah tersebut. Karena memang rumahnya Pak Yasir yang sangat besar dan berlantai 2, jadi muat untuk beberapa orang di rumahnya, apalagi di rumahnya tersebut ada banyak kamar yang kosong. Seminggu telah berlalu, acara tahlilan 7 hariannya pun sudah selesai. Akhirnya keempat anaknya tersebut pun pulang ke rumahnya masing-masing karena acara tahlil 7 harian sudah selesai. Kini hanya tinggal Bu Surti dan pembantunya saja di rumah besar tersebut. Namun Bu Surti masih merasakan keberadaannya Pak Yasir di rumah itu. Terkadang, Bu Surti saat sedang duduk di belakang rumahnya itu, Bu Surti merasa kalau suaminya tersebut duduk di sampingnya Bu Surti. Karena memang dulu Bu Surti dan Pak Yasir sering sekali duduk di belakang rumahnya untuk menikmati suasana sore hari sembari berbincang-bincang bersama. Namun saat Bu Surti tersadar kalau Pak Yasir sudah tiada, Bu Surti langsung meneteskan air matanya. Sore itu sayup-sayup terdengar oleh Bu Surti dari belakang rumahnya. "Assalamualaikum." Namun suara itu terdengar beberapa kali, tidak ada yang membukakan pintunya karena pembantunya sedang mandi. Akhirnya Bu Surti pun terbangun dan bergegas keluar untuk membukakan pintu itu. "Waalaikumsalam," jawab Bu Surti. Burhan, ibu kira siapa nak? Kenapa gak langsung masuk saja, Han?" tanya Bu Surti. "Pintunya kan dikunci Bu, gimana Burhan mau masuk?" "Oh iya, ibu lupa," jawab Bu Surti, dan Pak Burhan pun datang bersama dengan istri dan ketiga anaknya. "Ya sudah, ayo masuk nak," ucap Bu Surti. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Pak Burhan, duduk di ruang tamu bersama dengan istri dan anak serta ibunya. "Ada apaan tumben datang sini?" "Gak apa-apa Bu, mau main saja, sama mau melihat keadaan ibu," jawab Pak Burhan. "Ibu sehat alhamdulillah. Kalian mau minum apa? Atau mau makan saja ya? Nanti biar ibu masakin." "Gak usah lah Bu, nanti gampang ambil sendiri saja," jawab Pak Burhan. Mereka saling bercengkrama dan bermain dengan anaknya Pak Burhan. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu dari depan rumahnya. "Assalamualaikum," ucapnya. Seketika Bu Surti ingin beranjak untuk membukakan pintunya, namun Pak Burhan mencegat ibunya untuk membukakan pintunya. "Biar aku saja Bu yang bukain pintunya," ucap Pak Burhan. Akhirnya Pak Burhan pun beranjak untuk membukakan pintunya itu. "Waalaikumsalam." "Loh Mas Burhan, kok kamu di sini Mas?" "Iya nih, ayo masuk."
Kemudian Mas Rosi datang sendirian ke rumahnya Bu Surti, masuk ke dalam. "Rosi, kamu datang sama siapa nak?" "Sendirian aja Bu." "Kok Mas Burhan kesini mau apa?" "Ya mau main aja sih, kan sekalian jenguk ibu," jawab Mas Burhan. "Alah, kalian itu pasti sedang membicarakan soal harta warisan kan? Tapi secara diam-diam, apalagi kan Mas Burhan kan anak pertama, jadi dia yang diberitahu lebih awal gitu," ucap Mas Rosi tiba-tiba. "Astagfirullah, kamu ini ngomong apa sih? Kenapa sih yang kamu bahas itu selalu saja soal harta warisan itu?" "Ya emang itu kenyataannya kan Mas. Mas Burhan sudah bersekongkol dengan ibu atas pembagian warisannya," ucap Rosi. "Kamu itu jangan fitnah sih. Tidak baik kamu memfitnah seperti itu." "Alah, tidak mau mengaku. Saya tahu akal-akalan kamu Mas. Kamu itu menguasai semua harta warisan dari bapak kan? Mentang-mentang kamu ini anak pertama, anak tertuanya," ucap Mas Rosi. "Sudah cukup Rosi. Kalau kamu kesini cuma bikin keributan saja, mending kamu pulang," ucap Bu Surti. Akhirnya Mas Rosi pun pulang ke rumahnya. Mas Burhan pun ikut pulang saat itu juga, supaya Mas Rosi ini tidak semakin curiga dan menuduh kepada Pak Burhan. Mas Rosi ini memang orangnya sangat keras kepala dan apa yang diinginkannya itu harus terwujud. Selain keras kepala, Mas Rosi juga orangnya tidak mau mengalah dengan siapapun itu. Mas Rosi juga merupakan anak yang sangat nakal. Dia berbeda dari kakak-kakaknya meskipun sudah menikah. Mas Rosi masih suka nongkrong dengan teman-temannya dan suka bermain judi. Kerjaannya Mas Rosi ini juga serabutan tidak menentu. Karena orangnya sangat pemalas, jadi tidak heran kalau Mas Rosi ini sangat menginginkan harta warisan dari bapaknya. Mas Rosi orangnya selalu membangkang kepada kedua orang tuanya. Singkat ceritanya, Mas Rosi datang kembali ke rumahnya Bu Surti dan lagi-lagi di sana sudah ada kakaknya Mas Burhan. Namun kali ini ketika kakaknya juga sudah ada di sana. "Assalamualaikum," ucap Mas Rosi. "Waalaikumsalam," jawab semua yang ada di dalam. Mas Rosi datang bersama dengan istri dan kedua anaknya. "Loh, ternyata kalian ada di sini juga ya?" ucap Mas Rosi. Ada apa ini? Kenapa aku tidak diajak berdiskusi?" "Gak ada apa-apa sih, kita cuma mau main di sini saja kok. Mau jenguk ibu." Aku nggak percaya. Kenapa kalian bisa datangnya barengan seperti ini? Pasti kalian ada apa-apanya kan?" jawab Mas Rosi dengan kekeh. "Terserah kamu saja sih. Kalau kamu tidak percaya ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting, kita semua kesini mau jenguk ibu dan kebetulan memang tidak sengaja barengan," ucap Mas Burhan. Seketika semuanya terdiam dan Bu Surti beranjak pergi meninggalkan keempat anaknya masuk ke dalam kamarnya. Bu Surti pergi masuk ke dalam kamarnya itu untuk mengambilkan buku warisan yang sudah dituliskan oleh Pak Yasir waktu itu. 40 hari meninggalnya Pak Yasir telah berlalu. Bu Surti pun mengeluarkan buku warisan tersebut. "Apa itu Bu?" "Ini buku warisan dari bapak kamu yang sudah dituliskan bapak sendiri, tapi ibu belum berani untuk membacakan kepada kalian semua," ucap Bu Surti. "Ya sudah Bu, baca aja, nungguin apa lagi sih Bu?" timbal Mas Rosi. "Ya tidak pantas saja lah sih, bapak baru meninggal. 40 hari nanti ya bagaimana kata tetangga kalau harta warisannya langsung dibagi?" "Ya tidak usah urusin omongan tetangga lah Bu, nggak penting juga," jawab Mas Rosi. Akhirnya Bu Surti mengatakan kepada Rosi kalau Rosi mau sebagian sawah milik Pak Yasir mau dijual untuk kebutuhan dan silakan. "Kalau kamu butuh uang untuk kebutuhan keluargamu, ibu akan beri sebagian saja. Terserah mau kamu jual atau bagaimana," ucap Bu Surti. "Ya bolehlah Bu," jawab Mas Rosi kegirangan. "Tapi ingat, jangan kamu buat judi atau mabuk-mabukan," kata Bu Surti. "Iya sih, kamu itu sudah memiliki istri dan anak, bukan remaja lagi. Jadi ubah sikap kamu itu," timbal Pak Burhan. "Alah, tidak usah ikut campur urusanku. Kamu itu ada-ada saja Mas, ikut campur saja kamu," jawab Mas Rosi. Ketika kakaknya pun tidak keberatan kalau Mas Rosi diberikan
bagian lebih awal karena memang mereka semua tahu bagaimana watak dari adiknya itu. Singkat ceritanya, sebidang sawah yang diberikan kepada Mas Rosi itu langsung dijualnya Mas Rosi sebagai modal usahanya buka toko di depan rumahnya. Semenjak saat itu Mas Rosi juga sudah tidak lagi main untuk berjudi karena dia sibuk mengurusi tokonya. Suatu ketika Pak Burhan datang ke rumahnya Mas Rosi untuk sekedar main. Karena rumahnya Mas Rosi ini lumayan jauh dari rumahnya Pak Burhan ini pun menuju ke rumahnya Mas Rosi dengan menggunakan motornya. Sesamanya di rumahnya Mas Rosi, Pak Burhan terlihat bingung karena melihat di depan rumahnya ada sebuah warung. Karena Pak Burhan sudah lama tidak pernah datang ke rumahnya Mas Rosi, jadi Pak Burhan takut salah rumah. Keadaan rumahnya juga sudah berbeda, jadi Pak Burhan ini tidak mengenalinya. Namun saat Pak Burhan berada di depan rumahnya Mas Rosi, tiba-tiba ada yang memanggil Pak Burhan. Mas Burhan, Mas, teriaknya. Pak Burhan pun menoleh ke arah sumber suara yang kemudian memanggilnya itu. Ternyata yang memanggil Pak Burhan adalah istrinya Mas Rosi. Pak Burhan pun turun dan mengambil istrinya yang ada di dalam warung. Ayo masuk Mas. Kenapa seperti orang yang kebingungan tadi Mas? Istrinya Pak Rosi pun bertanya seperti itu. Pak Burhan pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Rosinya di mana? Ada Mas, itu masih tidur. Coba bangunin, udah siang kok belum bangun, itu bagaimana sih dia? Pinta Pak Burhan. Beberapa saat kemudian Mas Rosi pun datang menghampiri Pak Burhan. Kamu itu jam segini baru bangun sih? Ada apa Mas, tumben-tumbenan datang ke sini kamu? Ya mau main aja sih. Itu di depan warung kamu ya? Iya Mas, itu hasil dari uang jual sawah buat modal usaha. Ya baguslah kalau begitu, uangnya tidak kamu pergunakan untuk yang lain-lain kan? Intinya kamu itu menggunakan uang itu untuk hal yang berguna, jawab Pak Burhan. Aku sampai pangling tadi sama rumah kamu, untung ada istri kamu yang manggil aku. Parah sekali kamu Mas, masa lupa sama rumah adikmu sendiri, jawab Mas Rosi. Beberapa saat kemudian istrinya Mas Rosi datang dengan membawakan minuman untuk Pak Burhan. Ini silakan Pak diminum sama sedikit cemilannya. Iya terima kasih ya, jawab Pak Burhan. Gimana Mas, kapan harta warisannya Bapak akan dibagi sama Ibu? Kamu itu ya laki-laki bahasa harta warisan. Aku kesini itu mau main, tidak mau cari ribut dengan kamu, ucap Pak Burhan. Tapi kan itu hak kita Mas. Iya aku tahu sih, tapi kan kamu itu sabar lah. Ibu kan masih hidup. Tolong kamu jaga perasaan ibu, jangan kamu sakiti, ucap Pak Burhan. Sudahlah, aku mau pulang saja, ucap Pak Burhan sembari beranjak dari tempat duduknya. Pak Burhan akhirnya pulang karena malas jika harus bertengkar dengan Mas Rosi, apalagi kalau sudah membahas soal harta warisan itu. Singkat ceritanya, hari itu di mana Bu Surti memanggil keempat anaknya untuk membagikan harta warisan Pak Burhan, Mbak Ratna, Mas Yanto, dan Rosi pun datang ke rumah ibunya. Mas Rosi betul-betul sangat semangat saat dipanggil untuk datang ke rumahnya Bu Surti. Ya apalagi sudah diberitahu akan dibagikan harta warisannya lagi. Mas Rosi pun tambah semakin semangat. Setelah semuanya sudah terkumpul di rumahnya Bu Surti, mereka semua duduk melingkar di ruang keluarga dan Bu Surti juga mengambil buku warisan milik almarhum suaminya itu. Bu Surti pun mulai membuka perbincangannya untuk pembagian warisannya. Setiap anak-anaknya diberikan harta warisan sama rata seperti yang sudah dibagikan oleh Pak Yasir. Jadi hari ini ibu akan membagikan harta warisannya kepada kalian sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh bapak kalian. Bu Surti mulai membacakan pembagian warisannya kepada anak pertamanya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat, Mas Rosi yang paling terakhir. Setelah semuanya sudah dibacakan, sekarang gilirannya Bu Surti membacakan pembagian milik Mas Rosi. Untuk kamu Rosi, kamu mendapatkan sebidang tanah saja dan beberapa uang nantinya dari bapak kamu, ucap Bu Surti. Loh,
Gak bisa gitu dong Bu, masa aku dapatnya lebih sedikit? Kamu lupa ya Rosi, kamu kan sudah mendapatkan bagian lebih dulu waktu itu, ucap Bu Surti. Tapi kan harusnya aku yang mendapatkan bagian lebih banyak Bu, aku kan anak yang paling terakhir. Sudahlah Ci, kamu itu jangan serakah, kan kamu sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, jawab Pak Burhan. Karena sudah naik pita, Mas Rosi pun menggebrak meja yang ada di depannya. Brak! Sontak semua yang ada di ruangan tersebut pun terkejut saat Mas Rosi mendobrak meja tersebut. Maksud kamu itu apa sih? Kamu gak sopan sekali sama ibu, ucap Pak Burhan. Aku gak terima ini semua pokoknya, ucap Mas Rosi. Lalu Mas Rosi pun pulang meninggalkan mereka semua di tempat tersebut. Mas Rosi sudah naik pitam, pulang keluar bersama dengan istri dan anaknya. Singkat ceritanya, setelah pembagian harta warisan tersebut, Mas Rosi sudah tidak kembali datang lagi ke rumahnya Bu Surti. Namun Pak Burhan merasa gelisah setiap harinya saat setelah pembagian warisan tersebut. Pak Burhan merasa kalau di dalam rumahnya dia merasa gelisah. Bahkan saat sedang tertidur, Pak Burhan sempat bermimpi buruk dalam tidurnya. Pak Burhan bermimpi didatangi oleh sosok yang sangat menyeramkan. Pak Burhan ini bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo di depan rumahnya. Sosok genderuwo itu berdiri tepat di depan rumahnya Pak Burhan. Sosok genderuwo tersebut pun tinggi besar dan tubuhnya berbulu sangat banyak ataupun lebat berwarna hitam. Dan sosok genderuwo tersebut mengeluarkan kedua taringnya dari dalam mulutnya dengan matanya yang sangat merah menyala. Dan pada saat itu juga Pak Burhan sedang berada di depan ruang tamunya, sedang duduk sambil membaca koran berita kala itu. Tiba-tiba Pak Burhan ini melihat dari depan rumahnya, depan pintu terasa gelap. Akhirnya Pak Burhan pun, karena penasaran terbangun untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya itu. Betapa terkejutnya Pak Burhan ketika melihat ada sosok genderuwo tengah berdiri di depan pintu tersebut. Namun saat Pak Burhan ingin teriak dan ingin lari, tubuhnya terasa sangat kaku. Pak Burhan, tubuhnya ini sangat kaku dan benar-benar mulutnya itu terasa terkunci. Sontak Pak Burhan hanya bisa terdiam saja saat ada sosok genderuwo berada tepat di hadapannya. Sosok genderuwo tersebut mengatakan kepada Pak Burhan, "Kamu akan mati beserta keluargamu," ucap sosok genderuwo tersebut. Beberapa saat kemudian sosok genderuwo tersebut menghilang dan entah kemana perginya. Dan saat itulah tubuhnya Pak Burhan bisa kembali digerakkan. Pak Burhan pun terbangun dengan berteriak. Wah! Tubuhnya Pak Burhan dipenuhi dengan keringat yang membasahi bajunya, dan istrinya Pak Burhan yang tidur di sampingnya Pak Burhan akhirnya terbangun juga. Ada apa Pak? Bapak mimpi buruk ya? Tanya istrinya. Pak Burhan belum bisa menceritakan kepada istrinya karena Pak Burhan napasnya masih tidak beraturan. Istrinya pun mengambilkan air putih untuk Pak Burhan kala itu. Dan saat malam itu juga, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Burhan dan juga istrinya mendengar ada suara ledakan yang sangat dahsyat sekali dari arah atas atap rumahnya Pak Burhan. Dar! Ledakan tersebut terdengar sangat keras sekali dan disertai dengan suara kaca pecah. Prang! Sontak Pak Burhan dan istrinya pun terbangun dan ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika Pak Burhan dan juga istrinya keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada apa-apa. Akan tetapi saat Pak Burhan dan juga istrinya tersebut melihat ke dalam kamar anaknya yang terakhir, Pak Burhan dan istrinya benar-benar terkejut. Tubuhnya dalam keadaan kosong, dan saat itulah anak terakhirnya Pak Burhan meninggal dunia seketika. Namun saat meninggal, di bagian tubuhnya terdapat sebuah lingkaran yang berwarna hitam berada di lengan tangan anaknya. Malam itu juga Pak Burhan dan istrinya menangis dan tidak tertahankan air matanya. Akhirnya keesokan harinya jenazah anak terakhirnya Pak Burhan ini dimakamkan. Terlihat saudara-saudaranya Pak Burhan beserta kerabat yang lainnya, akan tetapi Mas Rosi tidak terlihat sendiri di antara yang lain. Pak Burhan pikir mungkin Mas Rosi masih sakit hati kepada Pak Burhan.
Karena Pak Burhan mendapat harta warisan lebih banyak, jadi Mas Rosi tidak mau untuk datang ke rumahnya Pak Burhan. Namun Pak Burhan masih heran dengan kematian anak terakhirnya Pak Burhan yang meninggal secara tiba-tiba dan secara tidak wajar itu. Pak Burhan dan istrinya masih terus belum rela dengan kematian anaknya itu, meskipun itu sudah takdir dari Allah SWT. Sehingga ceritanya, setiap tengah malam Pak Burhan mendengar seperti ada suara orang sedang memainkan piring dan sendok di meja makan mereka. Karena penasaran, akhirnya Pak Burhan pun melihat ke arah belakang. Namun saat Pak Burhan melihat ke arah ruang makannya, tidak ada apa-apa di sana. Seketika Pak Burhan pun merinding ketakutan dan akhirnya kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Tidak hanya itu, saat Pak Burhan baru saja merebahkan tubuhnya, Pak Burhan mendengar ada suara seperti batu kerikil yang jatuh dari atap rumahnya. Suara batu kerikil tersebut cukup banyak dari atap rumahnya. Suara batu kerikil tersebut sangat mengganggu tidurnya Pak Burhan. Jadi Pak Burhan pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah perlahan-lahan Pak Burhan keluar dari rumahnya untuk melihat ke atas atap rumahnya waktu itu, sekitar pukul 11 malam. Akhirnya Pak Burhan pun keluar rumahnya dan berdiri di halaman rumahnya menatap ke atas atap rumahnya sendiri. Saat Pak Burhan melihat ke atap rumahnya, betapa terkejutnya Pak Burhan. Di atas atap rumahnya Pak Burhan melihat ada sosok genderuwo yang tengah duduk di atap rumahnya itu. Sosok genderuwo tersebut menghadap ke arahnya Pak Burhan dengan tatapan tajam dengan mata yang merah menyala. Sontak Pak Burhan mengucap istighfar dari dalam hati karena Pak Burhan seketika mulutnya seperti terkunci dan tubuhnya saat itu terasa sangat kaku. Pak Burhan pun membacakan bacaan ayat-ayat dari dalam hatinya. Saat Pak Burhan menatap ke arah genderuwo tersebut, tiba-tiba saja Pak Burhan melihat ada sebuah cahaya merah berbentuk bulat terbang di atas atapnya. Pak Burhan tubuhnya semakin bergetar dan keringat yang bercucuran dari tubuhnya keluar semua. Dari dalam hatinya Pak Burhan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga pada akhirnya sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya. Sosok genderuwo yang ada di atas atap rumahnya Pak Burhan itu sama persis dengan sosok genderuwo yang ada di mimpinya waktu itu. Saat genderuwo tersebut menghilang, tubuhnya Pak Burhan akhirnya bisa digerakkan juga. Tiba-tiba Pak Burhan mendengar suara teriakan istrinya dari dalam rumah. Pak Burhan langsung lari masuk ke dalam rumahnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Bu? Ada tikus, Pak. Itu banyak sekali. Tikus? Di mana, Bu? Di dapur, Pak. Ibu takut tadi, Bu, dari kamar mandi. Bapak dari mana saja emangnya, Pak? Cecar istrinya. Pak Burhan akhirnya kemudian mengecek ke dapur rumahnya, dan benar, di dapur ada beberapa ekor tikus, membuat bulu kuduknya Pak Burhan merinding melihat tikus yang jumlahnya sangat banyak sekali. Pak Burhan bingung harus membunuhnya bagaimana karena jumlahnya memang sangat banyak sekali. Pak Burhan pun pergi ke depan rumahnya untuk mengambil alat perangkap tikus. Namun saat Pak Burhan kembali ke dapur, tidak ada apa-apa. Tikus yang itu, yang jumlahnya banyak sekali itu menghilang entah kemana. Singkat ceritanya, malam harinya Pak Burhan mendengar kembali suara ledakan dari dapur rumahnya. Saat itu sedang acara tahlilan anaknya yang ke-7 hari. Semuanya sedang membacakan doa yasinan untuk mendoakan almarhum anaknya Pak Burhan. Semua yang ada di ruang tamu tersebut terperanjat kaget ketika mendengar ada suara ledakan yang sangat kencang sekali. Dar! Dan berbarengan dengan saat itu juga Pak Burhan mendengar ada suara piring yang terjatuh. Prak! Pak Burhan dan juga bapak-bapak yang lainnya akhirnya menghentikan doanya. Pak Burhan langsung bergegas menuju ke dapur. Dan saat di dapur, Pak Burhan melihat istrinya telah terkapar di lantai. Astagfirullah, ya Allah, Ibu. Ini kenapa istri saya, Pak? Tadi saat sedang memegang piring, tiba-tiba saja pingsan dan piring yang dibawanya itu pecah. Jawab Mbak Ratna, adiknya Pak Burhan. Pak Burhan melihat pada bagian lengan tangannya istrinya itu terlihat ada sebuah lingkaran hitam sama seperti apa yang dialami oleh kematian anak bungsunya.
Istrinya Pak Burhan pun saat itu juga telah meninggal dunia dan tidak ada yang tahu istrinya Pak Burhan itu meninggal karena apa. Pak Burhan benar-benar sangat terpukul. Seminggu setelah kepergian anaknya, sekarang Pak Burhan harus kehilangan istrinya tercinta. Malam itu juga benar-benar pecah tangisannya Pak Burhan serta kedua anaknya. Namun bentuk hitam yang ada di tubuhnya istrinya Pak Burhan ini tidak hanya ada di bagian lengan, akan tetapi di bagian pahanya istrinya Pak Burhan juga ada bulatan berwarna hitam. Keesokan harinya jenazah istrinya Pak Burhan pun dimandikan dan disolatkan yang kemudian nantinya akan dimakamkan. Pak Burhan semakin tambah berkabung karena anak yang bungsu itu baru saja meninggal dunia dan sekarang istrinya yang meninggal dunia. Di dalam rumahnya Pak Burhan tinggal ia hanya dengan kedua anaknya saja. Singkat ceritanya, sehari setelah kepergian istrinya Pak Burhan, malam harinya Pak Burhan mendengar lagi ada suara kuntilanak yang tertawa cekikikan di depan rumahnya. Sosok kuntilanak tersebut berada di atas pohon. Saat itu Pak Burhan sedang duduk di depan teras rumahnya sedang menikmati malamnya. Setelah acara tahlilan istrinya, Pak Burhan juga saat itu duduk bersama dengan adiknya yaitu Mas Yanto. Mas Yanto juga mendengar suara kuntilanak tertawa dan melihat sosok kuntilanak tersebut. Pak Burhan dan Mas Yanto pun langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Ketika di dalam ruang tamu, Pak Burhan bercengkrama dengan adik-adiknya di ruang tamu, kecuali Mas Rozi yang tidak pernah ikut dan tidak pernah terlihat semenjak pembagian harta warisan dari bapaknya itu. Yan, Mas merasa kalau yang Mas alami selama ini ada yang tidak beres, mulai dari meninggalnya anak bungsu Mas dan juga istrinya Mas. Iya sih Mas, apalagi meninggalnya sangat tidak wajar sekali, jawab Mas Yanto. Gimana solusinya, Yan? Tanya Pak Burhan meminta solusi kepada adiknya. Seketika semuanya terdiam memikirkan jalan keluarnya. Aku tahu Mas, aku ada kenalan dukun, timbal Mbak Ratna. Di mana Rat? Lalu Mbak Ratna membuka ponselnya untuk mengirimkan alamatnya ke ponsel Mas Burhan. Keesokan harinya, Mas Burhan pun dan juga Mas Yanto pergi ke tempat dukun yang sudah diberitahu oleh Mbak Ratna. Pak Burhan dan juga Mas Yanto datang ke rumahnya dukun itu menggunakan sepeda motor. Sesamanya di rumahnya dukun tersebut, Pak Burhan mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mulai dari gangguan-gangguan di atas rumahnya dan sosok genderuwo yang dilihatnya Pak Burhan. Kemudian dukun tersebut mulai menerawang di atas kemenyan yang sudah dibakar dengan beberapa sesajen sebagai ritualnya. Setelah selesai menerawang, Mbah dukun tersebut mengatakan kepada Pak Burhan, "Keluargamu dalam bahaya." "Bahaya kenapa Mbah?" tanya Pak Burhan. "Ada seseorang yang mencoba mengirim santet kepada keluargamu, dan santet ini sangat mematikan. Satu keluarga bisa langsung mati. Ritual yang dikirim oleh dukun santet tersebut melalui tanah. Santet ini namanya santet Brojo," jelas Mbah dukun. "Lalu, apa yang harus saya lakukan Mbah?" "Kamu tenang saja, nanti saya akan mengirimkan rumah kamu pagar gaib," jawab dukun itu. Akhirnya setelah itu Pak Burhan dan Mas Yanto pun pulang ke rumahnya. Malam harinya Pak Burhan kembali mendengar ada suara ledakan dari atap rumahnya. Karena takut ada apa-apa, akhirnya Pak Burhan pun melihat ke anak-anaknya, ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin karena dukun tersebut telah memberi pagar gaib di seluruh rumahnya Pak Burhan, jadi gangguan tersebut tidak tembus ke dalam rumahnya Pak Burhan lagi. Singkat ceritanya, suatu ketika saat malam hari tubuhnya Pak Burhan menjadi kaku saat acara tahlilan di rumahnya Pak Burhan. Pak Burhan terlentang di lantai dengan matanya melotot dan perutnya yang membuncit. Membuat semua orang yang datang untuk tahlilan di rumahnya Pak Burhan itu berhenti membacakan doanya. Melihat keadaannya Pak Burhan, kebetulan saat acara tahlilan tersebut ada petuah di desanya. Dan beliau ini merupakan orang pintar dan ahli spiritual. Kita sebut saja namanya Pak Prapto. Pak Prapto mendekat ke tubuhnya Pak Burhan, kemudian membacakan doa-doanya dengan memegangi perutnya Pak Burhan yang semakin membuncit. Pak Prapto membacakan ayat-ayat dengan mulutnya yang terus berkumat-kamit. Kemudian Pak Prapto mengajak kepada semua orang yang ada di acara tahlilan tersebut untuk membacakan doa-doa bersama yang dipimpin oleh Pak Prapto.
Dan setelah membaca doa-doa tersebut, Pak Prapto memerintahkan untuk bersolawat bersama-sama semua orang yang ada di rumahnya Pak Burhan dengan kompak membacakan solawat yang semakin keras bersolawat. Pak Burhan semakin mengerang kesakitan dengan matanya yang melotot dan tubuhnya yang memberontak-berontak kejang-kejang tidak karuan. Perutnya Pak Burhan ketika sedang dibacakan doa-doa dan sholawat semakin membesar, seperti akan meledak kala itu. Urat-urat yang ada di dalam perutnya itu pun terlihat sangat nyata. Dan saat itu juga ketika semuanya bersolawat bersama-sama dan membacakan doa-doa, lampu yang ada di dalam rumahnya Pak Burhan seketika padam dengan sendirinya. Dan terdengar kembali suara ledakan serta suara kaca yang dilempar dengan batu cukup keras. Ibunya Pak Burhan dan saudara-saudaranya yang ada di sana merasa iba melihat keadaan Pak Burhan ini. Pak Prapto terus membacakan doa-doanya ketika Pak Burhan sadar, namun kesadarannya itu bukan sosok Pak Burhan. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan itu mengatakan sesuatu kepada Pak Prapto. "Siapa kamu? Apa kamu ikut-ikut? Ini bukan urusan kamu. Untuk apa kamu ikut-ikut? Ini jelas urusan saya. Kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini cepat keluar atau mau aku bakar dengan ayat-ayatnya," ucap Pak Prapto. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar," ucap Pak Prapto sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan. Dan Pak Prapto akhirnya berhasil mengeluarkan sosok genderuwo yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan, karena sosok genderuwo tersebut telah merasuk ke dalam tubuhnya Pak Burhan. Pak Prapto kemudian meminta air kepada Mbak Ratna, segelas air untuk nantinya akan dibacakan doa oleh Pak Prapto. Setelah segelas air putih sudah disiapkan oleh Mbak Ratna, Pak Prapto membacakan air putih tersebut dengan mulutnya yang terus berkomat-kamit. Kemudian air putih tersebut diberikan kepada Pak Burhan untuk diminumnya. Pak Burhan pun kemudian meneguk air putih tersebut dengan perlahan dan sisanya dibasuhkan ke wajahnya Pak Burhan. Setelah selesai, tiba-tiba saja perutnya Pak Burhan mengeluarkan beberapa ekor lintah yang baunya sangat busuk sekali, dan saat itu juga Pak Burhan batuk berdarah-darah yang disertai dengan cacing yang keluar dari dalam mulutnya. Semua yang melihat sangat ngeri, dan juga melihatnya itu ya benar-benar mengerikan. Akhirnya semuanya telah dibersihkan dan perutnya Pak Burhan juga sudah mengempes. Pak Prapto sebagai orang pintar alis spiritual yang ada di desanya mengatakan kepada Pak Burhan dan semua yang ada di sana, Pak Burhan ini telah dikirim santet oleh seseorang yang masih sedarah dengannya. Saya tidak mau menyebutkan, kalian semua sudah tahu sendirilah ya pastinya, ucap Pak Prapto. Santet yang dikirimkan oleh dukun santet suruhan pelaku itu jenis santet brojo yang sangat mematikan, dan wallahu alam, kematian anak istrinya Pak Burhan bisa jadi karena kiriman santet tersebut. Tapi kita tidak dapat menyimpulkannya karena mungkin memang sudah takdirnya dari Allah SWT. Waktu itu saya bermimpi dan selalu melihat sosok genderuwo serta ada bola api melayang di rumah saya, Pak, ucap Pak Burhan. Yaitu memang kiriman dari dukun santet. Beliau mengirimkan santet ini melalui tanah dan juga dengan api yang dikirimkannya. Dan jin yang merasuki ke dalam tubuhnya Pak Burhan ini adalah jenis jin konzab. Mereka membuat Pak Burhan meninggalkan sholatnya, jadi gampang sekali untuk melihat sosok-sosok dan gampang dipengaruhinya, jelas Pak Prapto. Tapi tenang saja, santet itu sudah saya kirimkan balik kepada pengirimnya. Keluarganya Pak Burhan insya Allah tidak diganggu lagi. Perbanyak ibadahnya ya Pak, ucap Pak Prapto. Iya Pak, terima kasih ya Pak, jawab Pak Burhan. Akan saya balas perbuatannya itu. Sudah lebih baik damai saja, tidak baik balas dendam, biar Allah saja yang membalasnya, jawab Pak Burhan dengan begitu tegas. Namun Pak Burhan juga harus ikhlas, kata Pak Prapto. Dan akhirnya Pak Prapto pun mengajak Pak Burhan dengan yang lainnya untuk ke depan halaman rumahnya. Pak Prapto menemukan sebuah kain putih yang di dalamnya terbungkus sebuah tulisan kertas yang bertuliskan keluarga Burhan. Lalu kemudian Pak Prapto ini membakar benda tersebut hingga menjadi abu. Dan proses pembakaran kain putih tersebut Pak Prapto merapalkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Yang kemudian dilakukan Pak Prapto tadi kepada Pak Burhan adalah ruqyah syariah. Singkat ceritanya, keluarganya Pak Burhan sudah tidak diganggu lagi dan Pak Burhan mendapatkan kabar dari istrinya Mas Rozi bahwa Mas Rozi sedang sakit parah. Pak Burhan dengan adik-adiknya serta ibunya yaitu Bu Surti pun datang ke rumahnya Mas Rozi. Mas Rozi sakit muntah-muntah darah terus-menerus tanpa henti hingga tubuhnya terlihat sangat kurus. Sudah dibawa periksa kemana-mana akan tetapi sakitnya tidak ujung sembuh juga. Tubuhnya Mas Rozi ini hanya bisa terbaring kaku di kasurnya. Bahkan tidak bisa berbicara, hanya saja Mas Rozi terus muntah-muntah darah. Saat Pak Burhan dan keluarganya yang lainnya datang, Mas Rozi juga hanya bisa menangis saja. Aku itu salah apa sama kamu, Dek? Hanya karena harta warisan kamu tega membuat anak dan istriku meninggal. Kalau kamu butuh uang, kamu kan bisa meminta bantuan kepada kakak-kakakmu. Sudah puas sekarang kamu, aku sudah memaafkan kamu sih. Kalau aku ada salah, aku minta maaf, ucap Pak Burhan. Namun Mas Rozi ini hanya bisa terus menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh hartanya Mas Rozi habis tidak tersisa untuk pengobatan dan sampai sekarang Mas Rozi masih tetap sakit, belum sembuh-sembuh juga. Pak Burhan dan adik-adiknya juga membantu untuk biaya pengobatannya Mas Rozi itu. Semoga kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan tidak memiliki rasa dendam atau bahkan iri hati, karena itu penyakit yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah SWT, pertebal iman kita dan berbanyak ibadahnya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini dan buang hal yang negatifnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil nih dari cerita ini. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai positifnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Intinya jangan tidur ya teman-teman. Ambil saja yang positifnya dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu perkara warisan. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Acara syukuran sekaligus tasmiyah, memberi nama pada bayi anak pertama dari pasangan Erna dan Salim itu baru saja selesai dilaksanakan. Makanan yang disediakan untuk para tamu di dapur pun masih lumayan banyak. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi memang keluarga Erna memesan makanan yang lumayan banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan tamu-tamu yang datang. Oleh ibunya Erna, makanan-makanan yang masih tersisa itu dibagi-bagikan kepada para tetangga, karena memang mereka sangat dekat sekali dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Erna merupakan anak kedua dari Bu Masnah dan juga Pak Abdullah. Orang tua Erna memang punya nama baik di desa tersebut. Karena selain kaya, orang tua Erna juga terbilang sangat sering membantu orang-orang, terutama para tetangganya yang mengalami kesulitan tentunya. Erna juga memiliki seorang kakak bernama Kamil. Saat itu, Kamil juga sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Namun mereka tinggal di provinsi yang berbeda dan cukup jauh juga. Sementara Salim yang merupakan suami dari Erna adalah seorang yatim piatu yang memang sedari kecil dirawat oleh Pak Abdul. Salim memiliki sifat baik hati dan sangat penurut pada kedua mertuanya. Itulah yang membuat Pak Abdul juga Bu Erna tidak pikir 2 kali untuk menerima niat baik Salim yang ingin memperistri anak gadis kesayangan mereka waktu itu. Oleh Pak Abdul, Salim ini diberikan tanggung jawab
untuk mengurus salah satu usaha rumah makan milik ayah mertuanya tersebut. Dan semenjak usaha rumah makan itu dipegang oleh Salim, usaha itu semakin maju. Bahkan dalam 2 tahun saja sudah bisa membuka 4 cabang di 4 kota yang berbeda. Sementara Kamil yang merupakan anak pertama Pak Abdul dan juga Bu Masna tidak tertarik untuk ikut menjalankan usaha keluarganya. Ia lebih memilih untuk bekerja di salah satu PT yang bergerak dalam bidang pertambangan. Pak Abdul pun tidak menghalangi kemauan Kamil, karena Pak Abdul sangat menghargai keputusan dari anak-anak dan juga menantunya. Selama tinggal di provinsi yang berbeda, kami sangat jarang mengunjungi orang tuanya. Dalam 1 tahun paling ya hanya sekitar 2 kali mereka pulang. Itu pun tidak lama, hanya beberapa hari saja. Sementara Erna dan juga Salim memang tinggal serumah bersama Pak Abdul dan juga Bu Masna. Erna juga memiliki usaha kecil-kecilan, yakni sebuah konter pulsa di pinggir jalan. Namun bukan Erna sendiri yang jaga. Ia juga memiliki 2 karyawan di konter tersebut. Siang itu, Erna dan juga ibunya yang sedang asik mengobrol soal mengurus bayi. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari orang kepercayaan ayahnya, bahwa ayah Erna yaitu Pak Abdul terjatuh saat sedang mengecek salah satu pabriknya. Seketika setelah mendengar kabar tersebut, Bu Masna pun menjadi panik dan tidak karuan. Karena memang Pak Abdul ini kan orangnya selalu rutin kontrol kesehatan ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Dan selama ini Pak Abdul tidak menderita sakit apa-apa. Erna yang melihat ibunya sudah sepanik itu, mencoba untuk menenangkan sang ibu. Meskipun dia juga sangat khawatir dengan ayahnya. Bergegas Erna ini menelepon Salim agar bisa secepatnya menyusul mereka ke rumah sakit. Sesampainya Erna di rumah sakit, ia terkejut melihat keadaan ayahnya yang terlihat sangat mengerikan. Bagian ujung jari dan juga kukunya berwarna merah kebiruan, mirip seperti lebam atau darah beku. Ayahnya masih belum sadarkan diri, sementara ibunya terus menangis sambil sesekali memanggil nama suaminya. Tidak lama kemudian Salim datang dengan raut wajah yang tidak kalah sedih. Ia memeluk Erna yang menangis terisak melihat keadaan sang ayah. "Sabar dek, sabar, ayah tidak akan kenapa-napa," ucap Salim menenangkan istrinya. Malamnya Pak Abdul sadar, bibirnya mulai membiru. Dengan terbata-bata Pak Abdul memanggil nama istri dan juga anaknya. "Ayah sangat kesakitan, rasanya kaki dan juga tangan ayah mati rasa," ucap Pak Abdul kepada Bu Masna. Erna dan juga Salim yang mendengar ucapan Pak Abdul terlihat sedih. Namun mereka bertiga terus menyemangati Pak Abdul dan meyakinkan bahwa Pak Abdul pasti akan bisa sehat kembali. Akan tetapi takdir berkata lain, dan sekitar pukul 6 pagi Pak Abdul meninggal dunia. Erna yang sudah berada di rumah, Erna kemudian ia pulang malam itu setelah dikabari bahwa anaknya menangis terus di rumah. Dia tentu saja sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia masih belum percaya, namun ketika jenazah ayahnya tiba di rumah, Erna terduduk lemas di lantai, air matanya tidak terbendung lagi. Sementara Salim terus mencoba menghubungi kakak iparnya yakni Kamil yang tinggal di luar provinsi. Namun Kamil dan juga istrinya tidak ada yang menjawab telepon. Putus asa karena tidak ada juga yang mengangkat. Akhirnya jenazah Pak Abdul dikebumikan tanpa kehadiran si Kamil ini. 2 hari setelah pemakaman, barulah kami menelepon. Ia beralasan 2 hari yang lalu ia terkena musibah saat bekerja. Ibunya pun terisak menjelaskan kabar duka tentang ayahnya. Akhirnya di hari keempat, Kamil beserta anak istri dan juga mertuanya pun kemudian tiba di rumah Bu Masna. Terlihat tangan Kamil diperban. Entah musibah seperti apa yang sudah terjadi padanya. Tangis sedih kembali terdengar di dalam rumah itu. Besan Bu Masna yakni mertua dari Kamil memeluknya untuk menenangkan. Kami tertunduk, raut wajahnya terlihat begitu sedih. "Sakit ayah sangat aneh kak," ucap Erna terisak. "Aneh gimana?"
Tanya Kamil menghapus air matanya. Ayah tidak ada keluhan sakit, bahkan baru 3 hari setelah cek kesehatan, dan semuanya aman. Ayah sehat kak, tapi anehnya di pabrik ayah malah tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ujung jari serta kuku, tangan dan juga kaki membiru, bahkan bibir ayah pun membiru kak, ujar Erna menjelaskan. Tapi aku rasa itu normal bisa saja ayah terkena serangan jantung kan? Jawab Kamil. Ayah itu tidak punya riwayat sakit jantung kak. Aku malah berpikir apa jangan-jangan ayah kena santet ya. Sudahlah jangan memperkeruh suasana duka ini dengan dugaan-dugaan tidak masuk akalmu itu, ujar Kamil mengakhiri percakapan mereka saat itu. Setelah ayahnya meninggal, Kamil memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya karena menurut Kamil, keberadaan ia beserta anak istri sedikit banyaknya akan membantu sang ibu melewati masa-masa sulit setelah meninggalnya sang ayah. Benar saja, dengan keberadaan Kamil serta anak istrinya di rumah itu, menambah ramai suasana. Perlahan-lahan Bu Masna mulai kembali ceria lagi. Namun setelah 2 bulan Kamil ini tinggal di sana, Erna merasa ada yang aneh dari gelagat ibunya. Ibunya jadi lebih penurut dengan ucapan Kamil. Bahkan ibunya juga mengizinkan 2 orang sepupu istrinya Kamil itu ikut tinggal di rumah besar itu. Padahal selama ini walaupun orang tuanya baik, mereka tetap menjaga privasi isi rumah mereka dan tidak sembarang orang yang boleh tinggal di sana. Tak jarang Bu Masna ini dan juga mendiang suaminya lebih memilih untuk membayarkan kontrakan ketimbang membawa orang luar tinggal di rumah mereka. Apalagi orang itu sama sekali tidak mereka kenal. Tapi anehnya sekarang ibunya malah mengizinkan orang itu tinggal di rumahnya dengan alasan biar rumah tidak sepi. Memangnya sesepi apa sih rumah ini menurut ibu? Tanya Erna waktu itu di dapur saat hanya ada dia dan juga ibunya di sana. Pernah suatu ketika, Erna mendapati salah satu sepupu istrinya Kamil tersebut masuk ke dalam kamar pribadi milik Erna dan Salim tanpa permisi. Orang itu beralasan ingin meminjam baju serta gincu milik Erna. Dan tanpa menunggu persetujuan dari Erna, orang tersebut lantas membuka isi lemari Erna dan memilih baju-baju yang akan ia pinjam sesuka hatinya. Hal itu tentu saja membuat Erna ini jengkel. Namun ia masih menutupi rasa jengkelnya supaya tidak membuat sakit hati orang tersebut. Erna kemudian melaporkan kejadian itu pada Kamil kakaknya. Akan tetapi, respon dari Kamil sangat membuat Erna sangat kesal. Kamil mengatakan untuk mengalah dan membiarkan saja mereka meminjam milik Erna. Toh mereka hanya meminjam, ucapnya kala itu. Saat Erna mengadu pada ibunya, jawaban sang ibu rupanya sama saja dengan Kamil. Akhirnya setelah dinasehati oleh Salim, Erna mengalah dan lebih memilih mengunci pintu kamarnya saat ia ada di dalam maupun saat ia berada di luar kamarnya. Hingga sampai di suatu hari, Erna tidak bisa lagi menahan rasa marah dan kesalnya kala ia melihat anak bayinya yang berada di gendongan kakak iparnya itu disuapi roti yang tentu saja sangat tidak dianjurkan untuk diberikan kepada bayi. Kalian tahu kan kalau anakku ini masih di bawah 6 bulan? Dan kalian juga tahu kan kalau bayi di bawah 6 bulan itu tidak boleh diberikan makanan-makanan seperti ini. Bubur halus saja tidak diperbolehkan, apalagi roti kasar seperti ini. Kalian ini bodoh atau memang sengaja ingin membunuh anakku, ha? Selama ini aku sudah menahan diri dan bersabar dengan tingkah kalian di rumah ini, berbuat sesuka kalian di rumah ini. Bahkan dengan lancangnya mengambil barang-barang pribadi milikku. Aku sabar karena menghormati kau sebagai kakak iparku, tapi ternyata kalian ini tidak tahu diri. Sekarang terserah kau, mau tersinggung atau marah. Yang pasti aku ingin kau usir sepupu-sepupumu itu, yang tidak ada sopan santunnya ini dari rumah kami. Setelah berkata seperti itu, Erna langsung masuk ke kamar dan menangis terisak. Rasa kecewa, marah, menyesal membuat perasaannya kacau. Apalagi malam itu, kakaknya menegur keras perbuatan Erna yang dianggap tidak sopan dan tidak menghormati kakak iparnya. Karena perkataan kasarmu itu, kakak iparmu sampai tidak mau makan
dia terus menangis di dalam kamar. Memangnya sefatal itukah yang mereka lakukan sampai kau melontarkan ujaran kebencian padanya? Iyalah, sangat fatal. Mereka memberi makan anakku yang belum cukup umur dengan roti. Kalau sampai anakku kenapa-napa, siapa yang mau tanggung jawab? Kakak jangan hanya menyalahkan aku dong, tapi lihat juga kelakuan istrimu itu. Hanya karena istriku memberikan makan anakmu roti, kau sampai seperti itu padanya. Apa kabarnya kau dan juga aku yang waktu bayi diberi makan sewaktu usia 2 bulan, nah? Apa kita sekarang sudah mati? Atau sakit parah? Dasar lebay. Nafas Erna bergemuruh mendengar perkataan kakaknya itu. Sudah salah malah dibela. Tentang kau dan juga aku yang diberi makan sejak usia 2 bulan itu adalah kesalahan dan ketidaktahuan orang tua kita dulu. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Bukannya lebay, Kak, tapi aku seperti ini karena ingin melindungi anakku. Apa aku salah? Aku tidak mau dengar lagi masalah ini, dan kau harus meminta maaf pada istriku, ujar Kamil. Mata Erna melotot. Ia mendengus kesal mendengar ucapan kakaknya tersebut. Aku tidak mau minta maaf karena bukan aku yang salah, ucap Erna pada suaminya. Meminta maaf bukan berarti kamu salah, Dek. Lalu aku harus mengalah lagi dan membiarkan mereka melakukan sesukanya pada anakku. Itu baru roti yang mereka suapkan ke anakku. Kalau selalu dibiarkan, bisa saja nanti berbagai macam makanan yang dia beri ke anak kita. Salim terdiam. Erna memang sedikit keras kepala, tapi meski begitu Erna adalah perempuan yang baik. Keras kepalanya keluar hanya jika ada menemukan sesuatu yang salah. Malam itu Erna tidak sengaja mendengar perkataan antara Kamil dan ibunya. Dalam percakapan itu, Kamil ini meminta ibunya untuk mengambil lagi usaha rumah makan yang diurus oleh Salim. Aku sudah berhenti bekerja di tambang demi menjaga ibu. Jadi apa salahnya kalau aku meminta sebagian usaha rumah makan itu? Lagi pula kan Salim tidak punya waktu untuk mengurus keempat cabang itu, Bu. Sementara aku punya banyak waktu sekarang. Dan lagi ada istriku dan juga sepupu-sepupunya yang akan membantuku, pucuk Kamil. Tidak bisa begitu dong, Kak. Toh ada beberapa pabrik dan usaha lain yang bisa kakak urus. Jadi ya kenapa mau mengambil alih yang sudah diurus Salim? Ujar Erna seraya mendekat ke arah ibu dan juga kakaknya itu. Bukan begitu, Maksudku aku hanya ingin membantu Salim dalam mengurus keempat cabang rumah makan itu. Lagi pula kan Salim selalu di sini kan? Dia jarang mengecek keempat cabang rumah makan itu. Aku tetap tidak setuju, karena rumah makan itu sukses ditangani oleh Salim. Kamu selama ini kemana saja? Kamu ditambang kan? Tapi setelah ayah meninggal, kamu malah sok berkuasa di sini. Kamil berdiri, ia menatap Erna dengan kesal. Tapi Erna justru tersenyum sinis. Keesokan harinya, mereka semua dikumpulkan di ruang keluarga oleh sang ibu. Bu Masna mengatakan bahwa sekarang yang akan mengurus keempat cabang rumah makan yang sudah didirikan oleh Salim itu adalah Kamil. Tentu saja hal itu membuat Erna kecewa dan juga sangat sakit hati. Tapi Salim sama sekali tidak berkecil hati, karena ia sudah sadar bahwa ia hanyalah menantu di keluarga itu, dan wajar jika ya usaha mertuanya tersebut diambil alih oleh ahli warisnya, yaitu si Kamil. Sudah-sudah tidak perlu kesal begitu, toh akunya kan tidak apa-apa kok. Merasa tidak sih kalau kakakku itu gelagatnya aneh sekali? Ibuku juga tadi lebih penurut dengan apapun yang dikatakan oleh kakak. Entahlah, Dek. Oh ya, meninggalnya Abah juga aneh sekali kan? Apa jangan-jangan kakak iparku yang melakukan itu? Melakukan apa, Dek? Menyatet ayah dan juga menundukkan ibu supaya mereka bisa menguasai warisan. Kalau memang seperti itu, aku tidak akan membiarkan mereka. Sudahlah, itu kan hanya dugaanmu saja. Belum tentu benar kan? Tapi kalau dipikir-pikir, memang akhir-akhir ini banyak kejadian tidak masuk akal. Nah, benar kan? Apalagi semenjak kedatangan dua sepupu iparku itu. Salim kemudian mengangguk dan membenarkan perkataan istrinya. Malam itu, saat Erna baru saja selesai mandi, ia mendengar ada suara gemuruh angin di salah satu kupingnya. Erna sampai menekan kupingnya agar suara angin itu hilang. Namun bersamaan dengan hilangnya suara angin tersebut,
tiba-tiba ada seekor kalajengking yang entah datangnya dari mana, merayap tepat di atas bahunya. Erna yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu apa yang berada di bahunya itu, lantas langsung menarik makhluk itu dan kemudian melemparkannya ke dinding. Saat ia melihat kalajengking tersebut, Erna langsung berteriak ketakutan. Salim yang sedang menggendong anaknya di depan televisi seketika berlari menghampiri Erna. "Ada apa, Dek?" Ada kala berjalan di bahuku." "Mana? Tidak ada, Dek. Ada, tadi kulempar ke dinding. Entah kemana dia sekarang. Aku takut sekali. Apa jangan-jangan aku kena gigit ya?" "Mustahil kalau terkena sengatannya kamu tidak merasa sakit, Dek. Sengatan kalajengking itu sakit sekali. Malah lebih sakit daripada gigitan lipan." "Iya ya, syukurlah. Berarti aku tidak terkena sengatan kalajengking itu," ucap Erna. Ribuan kalajengking memenuhi kamar. Beberapa mulai berjalan mendekat ke arah selimut di mana Erna tengah meringkuk ketakutan. Suara nafasnya bergemuruh, tapi meskipun begitu ia seperti tidak bisa mengeluarkan teriakannya. Tubuhnya juga terasa berat saat digerakkan. Tidak hanya itu, suami dan juga anaknya ternyata tidak berada di dalam kamar itu. Di mana mereka? Entahlah. Dengan gerakannya yang sangat berat itu, Erna mencoba mengusir kalajengking yang sudah berada di atas kasur. Dan beberapa saat kemudian, Erna terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. "Ya Tuhan, syukurlah tadi itu ternyata hanya mimpi," gumam Erna. Ia melihat suami dan juga anaknya sudah tertidur pulas. Kejadian-kejadian aneh mulai Erna alami, tepatnya setelah ia mengusir dua sepupu iparnya tersebut. Dan hari itu lagi-lagi Erna mendapati kami yang terus merayu ibunya untuk memindahkan semua harta menjadi atas namanya, termasuk satu rumah makan yang dikelola oleh Salim. Mendengar hal itu, tentu saja Erna tidak tinggal diam. Ia kemudian memaki kakaknya yang menurutnya begitu egois dan gila harta. Ayah meninggal dengan keadaan tidak wajar, dan semenjak kakak datang kemari, ibu jadi aneh. Ibu selalu menuruti apa kata-kata kakak. Dan semenjak saudara sepupu istrimu itu kemari, rumah ini terasa seperti bukan rumah saja. Dan kemarin malam aku mengalami hal aneh dan mimpi yang aneh yang aku yakin ada hubungannya dengan ilmu hitam, yaitu santet. Kamil menarik nafas panjang. Ia menatap adiknya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Iya, memang benar. Dugaanmu itu memang benar. Keluarga kita disantet dan pelakunya ada di sekitaran kita. Bersamaan dengan waktu meninggalnya ayah, aku hampir celaka, hampir mati. Andai kedua sepupu istriku itu tidak menolongku," ujar Kamil. "Mereka kemari pun sebab ingin menolong kita, menolong keluarga kita, Baju-baju dan barang-barang yang mereka ambil dari lemarimu itu, semuanya sudah diletakkan benda yang tidak baik. Mereka menyelamatkan kamu, Erna terdiam, ia bimbang. Haruskah percaya pada kakaknya? Dan entahlah, Erna benar-benar bingung. Akhirnya Erna pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali masuk ke kamarnya. "Kakakku bilang kalau keluarga ini disantet, dan dia juga bilang kalau bersamaan dengan waktu ayah meninggal, kakakku hampir mati dan kedua saudara sepupu iparku itu yang telah menolongnya. Mereka kemari pun dengan niat menolong keluarga ini," cerita Erna pada Salim. "Benarkah?" Entahlah, Dik, aku juga bingung. Tapi kejadian-kejadian ini memang harus diselidiki. Tadi aku ada cerita dengan salah satu karyawan kita. Katanya dia punya kenalan orang yang paham dengan hal-hal seperti ini. Dia juga memberikan alamat orang itu kepadaku." "Oh iya, di mana rumah orang itu? Apa tidak sebaiknya besok kita datangi saja dia?" ujar Erna. "Aku ragu, Dek. Jangan sampai hal-hal seperti ini memecah belah keluarga kita. Aku tidak ingin kehilanganmu." "Ya maka dari itu kita harus ke rumah orang tersebut untuk mencari tahu. Syukur-syukur kalau orang itu bisa tahu siapa yang menyantet keluarga ini," ucap Erna. Salim pun kemudian menggaruk kepalanya, menunjukkan bahwa ia merasa ragu dengan keputusan Erna. "Besok kita datangi orang itu ya." Mau tidak mau Salim pun kemudian mengangguk. Pagi-pagi sekali Erna dan juga Salim berangkat. Kami menatap kepergian adiknya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di jalanan sepi
yang di samping kiri kanannya hanyalah kebun karet. Apa iya di sini tempatnya? Katanya sih di sini, tapi aku jadi ragu. Semoga sajalah kita tidak salah jalan, jawab Salim. Akhirnya setelah beberapa belokan naik turun, mereka tiba di sebuah desa terpencil. Banyak kuburan di samping-samping rumah di desa itu. Coba kita tanya ke orang itu saja, tunjuk Salim saat melihat seorang lelaki parubaya tengah duduk santai di teras rumah kecilnya itu. Salim dan juga Erna turun, lalu menanyakan pada orang tersebut, dan beruntungnya ternyata orang itulah yang mereka cari. Wah, beruntung sekali ya kita langsung bertemu sama orangnya, ucap Erna tersenyum. Mari, silakan masuk, ujar lelaki parubaya itu sembari beranjak dari duduknya. Erna kemudian menatap sekeliling ruangan sempit itu dengan seksama. Ia sedikit terpukau dengan jajaran mandau yang menjadi hiasan dinding. Di samping mandau-mandau itu juga ada 2 buah kepala rusa lengkap dengan tanduknya. Ning, tolong buatkan air untuk tamu kita yo, suruh lelaki parubaya itu pada seorang gadis yang mungkin kisaran usianya sekitar 16-17 tahunan. Maaf sebelumnya Pak, kami mendapatkan alamat rumah Bapak ini dari salah satu karyawan yang bekerja di rumah makan suami saya ini. Dan setelah suami saya menceritakan tentang Bapak, kami memutuskan untuk kemari. Beruntungnya kami tidak tersesat jalannya Pak. Jadi Pak, almarhum ayah saya itu awalnya sehat-sehat saja. Bahkan tidak ada riwayat sakit jantung dan lain-lain. Tapi anehnya, hari itu ayah saya mendadak jatuh tidak sadarkan diri Pak. Dan tidak lama setelah itu ayah saya meninggal dunia. Oh ya, sebelum meninggal itu ujung-ujung jari tangan dan juga kakinya membiru. Ayah saya ini meninggal sepertinya tidak wajar Pak. Belum lagi setelah kakaknya datang, ibu kami menjadi aneh seperti lebih pendiam dan penurut dengan semua yang kakak saya katakan atau suruh. Saya juga sering Pak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal dan mimpi-mimpi aneh, cerita Erna. Nah, terakhir kakak saya itu mengatakan kalau ada yang menyantet keluarga kami. Tapi entah kenapa hati saya berat mengatakan kalau kakak ipar saya itulah yang melakukan santet ini, lanjut Erna. Lelaki parubaya itu terdiam. Ia menatap Erna dengan tajam. Keluargamu memang disantet, dan pelakunya masih dalam keluargamu sendiri. Mata Erna seketika melotot mendengar ucapan orang itu. Siapa Pak? Siapa orang yang tega melakukan itu? Dan apa niatnya sampai menyantet keluarga kami? Motifnya ini jelas tentang harta, lebih tepatnya harta warisan. Berarti dugaan saya benar kan Pak, kalau pelakunya adalah kakak ipar saya? Kakakmu juga terlibat dalam hal ini. Untuk kesekian kalinya mata Erna melotot. Ia kaget sekaligus tidak percaya kalau kakak kandungnya yang selama ini menyantet keluarganya sendiri. Namun kejadian-kejadian aneh di rumah dan tingkah aneh ibunya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan itu semua. Ditambah lagi kakaknya membujuk ibu mereka untuk mengambil alih semua usaha rumah makan yang dikelola oleh Salim. Aku tidak menyangka kakakku tega menyantet ayah kandungnya sendiri, menyantet keluarga kita, gumam Erna dengan nada hampir yang tidak terdengar. Jadi bagaimana Pak? Apa yang harus kami lakukan untuk melawan santet itu? Ujar Salim bertanya. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu menatap Erna dan Salim bergantian. Ada satu cara, tapi jika dilakukan cara ini akan mengancam nyawa kakakmu. Erna terdiam sesaat, lalu kemudian dia mengangguk. Tidak apa-apa, toh dia juga yang memulai kan? Jangan Dek, kita mengalah saja, biarkanlah mereka mengambil semuanya. Kita hanya perlu sembuhkan ibu dari pengaruh kakakmu, itu saja. Ucap Salim sembari memegang tangan Erna. Kamu tidak tahu kan rasanya berada di posisiku? Aku pun tidak ingin menyakiti keluargaku sendiri, terlebih dia adalah kakak kandungku. Tapi perbuatannya terhadap ayah dan juga ibu itu sudah tidak bisa kumaafkan. Biarlah dia merasakan akibatnya, ujar Erna. Salim terdiam. Jika istrinya sudah berkeras kepala seperti itu, Salim hanya bisa menurut tanpa berani membantah. Akhirnya atas persetujuan Erna, dukun itu pun lantas kemudian mengembalikan kiriman santet tersebut kepada Kamil. Saat tiba di depan rumah
Dengan wajah merengut, Erna ini masuk ke dalam melewati kakaknya yang sedang duduk-duduk di teras rumah. "Dari mana saja kau, Er? Anakmu menangis terus tuh," ujar kakaknya, namun Erna tidak menyaut. Malam itu, angin bertiup kencang diiringi suara guntur dan petir yang saling bergantian. Erna menarik selimutnya hingga sebatas leher. Saat itu, saat ia akan memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di dekat jendela kamarnya. Belum hilang rasa penasarannya terhadap suara itu. Ia mendengar suara tangisan anaknya dari tempat tidur bayi. Bergegas Erna beranjak dari kasur dan mengangkat bayinya. Meski sudah disusui, tapi bayi itu tetap menangis dengan sangat keras. Bahkan tubuhnya sampai mengejang. Erna yang panik itu pun lantas membangunkan suaminya, saling bergantian menggendong si bayi. Namun tidak ada perubahan. Bayi itu tetap saja menangis. "Ya Tuhan, ada apa lagi ini?" ucap Erna terisak. "Ada apa, Erna?" tanya ibunya dari balik pintu. "Entahlah, dia terus menangis setelah sebelumnya terdengar suara dentuman di jendelaku," jawab Erna panik. "Kamil!" teriak ibunya memanggil. Erna melotot, ia tidak terima jika ibunya sampai memanggil Kamil untuk ikut menenangkan anaknya. Sebab Erna yakin kalau jin santet dari Kamil itulah yang telah mengganggu anaknya hingga membuatnya menangis tanpa henti seperti ini. Kamil datang dengan tergopoh-gopoh, wajahnya pucat seakan baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Ada apa?" tanya Kamil berusaha terlihat tenang, namun suaranya jelas sekali terdengar bergetar. "Itu keponakanmu menangis terus? Apa jangan-jangan?" "Bu, shh," potong Kamil seraya mengisyaratkan agar ibunya diam dan tidak melebar kemana-mana. "Jangan-jangan apa, Bu? Kalian ini merahasiakan apa sih sebenarnya, ha?" ujar Erna meninggi. Tanpa menunggu persetujuan dari adiknya, Kamil lantas merebut anaknya Erna dari gendongan Salim. Ia seperti membacakan sesuatu di telinga bayi itu, lalu mengusapkan tangannya pada wajah hingga ke ubun-ubun keponakannya tersebut. Ajaibnya, bayi itu seketika berhenti menangis. "Sementara mereka datang, anakmu biar tidur di kamar ibu dulu," ujar Kamil. Mereka siapa maksudmu? Kau jangan coba-coba mengirimkan santet lagi padaku ya, ataupun pada keluarga ini. Aku sudah tahu siapa kamu, tapi tenang saja, kau tidak akan bisa lagi mengirimkan hal-hal buruk pada kami. Orangku akan mengembalikan semua santet yang telah kau kirim padaku. Kau tunggu saja, ujar Erna penuh dengan emosi. Kamil melotot mendengar ucapan adiknya. Ia menunjuk ke arah wajah Erna dengan tatapan marah. Kau pikir aku ini orang seperti apa, yang dengan tega menyantet keluarga sendiri ya? Apa kau sudah tidak kenal dengan kakakmu ini? Ya, aku sudah tidak kenal denganmu, orang yang tega menyantet keluarga sendiri hanya karena warisan. Adu mulut pun antara kakak beradik itu tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya sama-sama tidak mau disalahkan dan sama-sama merasa paling benar. Cukup, hentikan kalian berdua. Jangan sampai tali persaudaraan kalian itu hancur karena ulah orang luar, teriak ibunya sambil menangis. Erna dan juga Kamil yang sudah terbakar emosi itu lantas terdiam. Atas semua yang telah terjadi pada keluarga kita ini, seharusnya membuat kita semakin erat dan saling rangkul. Dengan bersama-sama kita pasti bisa lepas dari teror ini. Tapi kenapa dengan kalian berdua? Kenapa malah saling tuduh dan juga menyalahkan? Dengan kelakuan kalian yang seperti ini, keluarga kita justru akan semakin mudah dihancurkan. Dan kamu Erna, kenapa kamu malah menuduh kakakmu? Siapa yang menghasutmu, ha? Ucap ibunya terisak. Aku tidak menuduh, Bu, tapi memang itulah kenyataannya. Aku tahu semua itu pun dari orang yang kami temui kemarin, jawab Erna. Orang itu siapa, Er? Kamu tahu siapa orang tersebut? Dan bagaimana kamu bisa seyakin itu sampai menuduhku? Jangan pura-pura polos. Kau seperti ini karena ingin mendapatkan semua warisan, kan? Warisan? Baiklah, terserah kau saja. Sekarang menjelaskan padamu pun rasanya mustahil. Kau tidak akan percaya, ujar Kamil. Cukup lama mereka duduk di ruang tamu, menunggu seseorang yang Erna pun tidak tahu siapa.
Terlihat Salim duduk di tengah kegelisahan. Sesekali ia menggoyang-goyangkan kakinya dan menggosok kedua telapak tangannya yang terus berkeringat. "Kau kenapa?" tanya Erna berbisik. "Ya entahlah dik, aku merasa tidak enak. Aku takut kedatangan orang itu justru akan semakin membuat rumnya masalah ini," balas Salim. Erna mengangguk. Belum sempat ia mengatakan sesuatu pada Salim, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Kami yang sedari tadi juga menunggu lantas beranjak dan bergegas membukakan pintu. Salim memegang tangan Erna dengan sangat erat. Seorang lelaki kisaran usia 50 tahunan berpeci putih dan memakai celana kulot dari kain sarung, tampak berdiri sambil tersenyum. Di sampingnya ada dua orang pemuda berusia 20 tahunan. "Silakan masuk, Bah," ucap Kamil dengan sopan, mempersilahkan ketiga orang itu masuk. Berbeda dengan Erna yang menatap orang-orang itu tanpa senyuman. Bahkan sepertinya Erna sangat ingin mengusir orang-orang tersebut. "Tolong ambilkan aku air putih, nak," pinta si tamu pada Kamil. Kamil pun kemudian bergegas ke dapur dan membawakan 3 gelas air putih, sebab ia mengira bahwa ketiga tamunya kehausan. Tapi rupanya air itu didoakan dan orang itu menyuruh Erna untuk meminum airnya. "Saya tidak mau, suruh dia saja yang minum. Toh dia kan yang mengundang kalian kemari," ujar Erna terdengar ketus membuat Kamil geram. "Kakakmu juga minum, dan sekarang kamu juga minum ya. Air ini tidak ada apa-apa. Air ini hanya air doa biasa sebelum kita mulai membersihkan rumah ini. Untuk jaga-jaga lebih baik kalian minum air doa ini, supaya proses membersihkan rumah ini juga lancar." Orang itu, kita sebut saja beliau namanya Haji Naim. Saat Erna hampir mau, Salim menarik keras tangan istrinya dan menggeleng. Akibatnya Erna pun mengurungkan niatnya. Kamil yang melihat hal itu pun tentu saja marah pada adik iparnya tersebut. "Kau jangan ikut campur, Erna. Ini istriku dan juga sebagai istri sudah kewajibannya untuk mematuhi perkataanku," balas Salim. "Kau, sudah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kalian tidak usah sampai berkelahi seperti itu," ujar Haji Naim melerai. Setelah berkata seperti itu, Haji Naim meminta izin untuk masuk ke setiap kamar di rumah itu dengan ditemani oleh Kamil. Erna dan juga Salim juga mengekor di belakang. Di setiap kamar, Haji Naim dan juga dua pemuda itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan anehnya saat Erna mendengar mereka mengaji, ia merasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melompat keluar. Berat, panas, dan dingin terasa bersamaan. "Ada apa ini? Padahal sebelumnya aku tidak seperti ini bila mendengar orang mengaji," batin Erna. Pandangannya perlahan-lahan mulai berkunang-kunang. Tubuhnya hampir ambruk andai Salim tidak menangkapnya. "Sudahlah, hentikan saja semua ini. Kau tidak kasihan melihat adikmu begini?" "Kau diam. Kau itu cuma menantu di sini." "Ya aku tahu, aku sadar, tapi Erna ini istriku," jawab Salim meninggi. Sepertinya kesabarannya juga sudah mulai terkikis. Tiba-tiba Erna mengerang. Salim yang sedari tadi menahan tubuh istrinya itu tidak sanggup lagi untuk menahan tubuh Erna. Akhirnya Erna terjatuh dan menggelepar dengan diiringi rintihan kesakitan. Di saat Kamil dan juga Salim masih melongo melihat apa yang terjadi pada Erna, Haji Naim lantas memercikkan air dari dalam botol yang beliau bawa. Seiring dengan percikan air tersebut, Erna semakin menggeliat kesakitan. "Aku minta izin untuk memegang kaki istrimu," ucap Haji Naim, lalu kemudian menangkap ibu jari kaki Erna dan mulai menekan jari itu kuat-kuat. "Sakit," rintih Erna memelas. "Keluar, aku tahu kau bersembunyi di sini," ujar Haji Naim seraya terus menekan ibu jari kaki Erna. Hahaha, tawa Erna membuat Kamil merinding. Sementara itu, ketika Salim mendengar tawa Erna, ia segera berusaha untuk melepaskan tangan Haji Naim dari ibu jari kaki Erna. "Sakit," teriak Erna dengan suara menggelegar.
Kau akan kusakiti jika tetap berada di sini, bentak Haji Naim seraya menepis tangan Salim, dan Kamil lantas memegangi adik iparnya tersebut agar tidak mengganggu Haji Naim. Aku tidak akan pergi. Dia menyuruhku untuk merusak semua yang ada di sini, ujar Erna. Dia siapa? Hihihi. Jawab. Dia siapa? Teriak Kamil marah. Haji Naim pun menekan ibu jari kaki Erna lagi, namun tidak ada respon. Beliau menekan satu-satu urat yang berada di kaki Erna, namun tidak ada respon kesakitan dari Erna. Beliau tahu jika makhluk yang merasuki Erna itu sudah berhasil lolos dan kini entah bersembunyi di mana, karena makhluk seperti itu sangat mudah berlari mengikuti aliran darah di dalam tubuh. Erna menggeliat mengangkat bagian punggungnya. Melihat itu, Haji Naim lantas membalik tubuh Erna dan segera menekan salah satu bagian tulang belakang Erna. Benar seketika setelahnya Erna ini mengerang dan juga menjerit kesakitan. Siapa yang menyuruhmu untuk merusak keluarga ini? Tanya Haji Naim dan keringat di dahinya semakin bertambah banyak. Aduh, sakit. Ampuni aku Naim. Siapa yang menyuruhmu merusak keluargaku, ha? Bentak Kamil yang masih memegangi Salim. Dia yang sudah menyuruhku, tunjuk Erna pada Salim. Seketika mata Kamil melotot. Tanpa babi bu lagi, dia menghajar Salim sampai babak belur. Kedua pemuda yang masih melantunkan ayat suci Al-Quran di dalam kamar itu segera dipanggil oleh Haji Naim untuk mencegah Kamil melakukan hal yang lebih jauh pada Salim. Pegangi dia, jangan sampai karena fitnah jin ini malah membuatnya membunuh iparnya sendiri. Haji Naim berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut dari tubuh Erna, dan setelah berhasil beliau lantas menenangkan Kamil yang sudah dibutakan oleh emosi tersebut. Salim yang sudah babak belur diajar oleh Kamil terbaring di lantai. Sementara itu Erna masih belum sadarkan diri. Dan Kamil yang sudah jauh lebih tenang tersebut pun langsung menghampiri Erna dan memangku kepalanya. Bangun bangun, panggilnya sembari mengusap-ngusap kepala Erna. Jelas sekali terlihat kalau Kamil sangat menyayangi adik perempuannya itu. Haji Naim dan juga kedua pemuda itu melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan rumah itu dari pengaruh jin yang diutus untuk merusak rumah dan seluruh yang ada di dalamnya. Setelah selesai mereka kembali masuk ke dalam rumah. Oleh Haji Naim, Kamil disuruh untuk membasuh wajah adiknya dengan air yang sudah didoakan tersebut. Saat Erna mulai siuman, ia terlihat syok melihat semuanya, melihat Kamil dan orang-orang yang berdiri menatapnya itu. Ada apa ini? Aku kenapa? Tanya Erna seraya menatap Kamil. Kau baik-baik saja sekarang? Kau tidak apa-apa? Jawab Kamil. Salim, itu Salim kenapa? Tanya Erna. Jin itu menyebut kalau suamimu lah pelaku yang telah menghancurkan keluarga ini. Suamiku? Siapa suamiku? Tanya Erna seperti orang kebingungan seakan tidak mengingat apa-apa tentang Salim. Kamil mengerutkan kedua alisnya tanda kalau ia juga bingung dengan pertanyaan dari adiknya tersebut. Loh, Salim ini kan suamimu, masa kamu lupa? Erna terdiam seakan mencoba mengingat sesuatu. Kenapa aku menikah dengannya? Lagi-lagi pertanyaan Erna itu membuat Kamil mengerutkan alisnya. Ia semakin tidak mengerti dengan pertanyaan sang adik. Itu jelas karena kalian berdua saling suka, bukan? Kau berpacaran dengannya. Tidak. Kau ini sebenarnya kenapa sih, Er? Haji Naim yang memang sejak awal telah melihat keanehan pada diri Erna itu pun lantas mendoakan air di dalam gelas yang diambilkan oleh salah satu pemuda. Beliau mendoakan air tersebut lalu menyuruh Erna untuk meminumnya. Tidak seperti di awal tadi, kini Erna sama sekali tidak menolak. Ia meminum air yang diberikan oleh Haji Naim sampai habis. Tidak beberapa lama setelah meminum air itu, Erna muntah-muntah. Kamil langsung menepuk-nepuk punggung Erna agar Erna merasa lebih baik. Bagaimana? Kau merasa lebih baik? Tanya Haji Naim padanya. Perut saya mual sekali, jawab Erna. Adik saya kenapa, Bah? Kenapa setelah kerasukan tadi malah jadi aneh? Tanya Kamil khawatir.
Tepatnya setelah air yang kuberikan tadi kau usapkan sampai mengenai matanya. Maksudnya, Bah? Adikmu terkena pengaruh sihir jahat. Sulit aku menjelaskannya karena ini akan membuat kalian marah, terutama kau pasti akan mengamuk. Jelaskan saja, Bah, saya mohon. Jin tadi tidak berbohong, iparmu memang terkena pengaruh istrinya untuk menghancurkan keluarga kalian. Istrinya? Tanya Kamil gusar. Suara tawa Salim membuat Kamil bertambah gusar. Andai di situ tidak ada Haji Naim, mungkin Salim sudah habis dihajar dia. Sebelum memperistri adikmu, dia sudah mempunyai istri. Istrinya itu jauh lebih muda dibandingkan adikmu. Sulit aku menjelaskannya, Kamil. Lebih baik kau tanyakan sendiri saja padanya, ujar Haji Naim. Kamil berbalik dan menatap Salim. Tatapan matanya tidak bisa berbohong. Kamil benar-benar sangat marah pada laki-laki itu. Kutanya padamu, apa benar yang dikatakan oleh apa itu, ah? Bentaknya. Kau ingat saat kamu ngobrol bersama ayahmu waktu itu? Orang tua itu mengatakan bahwa kau dan juga Erna akan mendapatkan separuh-separuh dari harta warisan, kan? Dan kalian sama sekali tidak ada niatan untuk memberikan aku sebagian kecilnya. Padahal aku ini juga anak di dalam keluarga ini. Walaupun aku hanya anak angkat, kalian sama sekali tidak memikirkan perasaanku yang mendengar percakapan kalian waktu itu. Hatiku sakit sekali. Dan sejak saat itu, aku memutuskan untuk mendekati Erna. Beruntungnya saat itu aku belum mengabari orang tuamu tentang pernikahanku. Sehingga rencanaku mendekati Erna berjalan mulus. Dan berkat bantuan mertuaku, akhirnya aku berhasil menikahi Erna. Gila. Karena sudah ketahuan, biarkan aku memberitahukan semuanya. Kau tahu siapa yang kami datangi sebelumnya? Itu adalah mertuaku. Dia jugalah yang telah mengirimkan santet pada ayahmu, supaya ayahmu mati dan harta warisan milik Erna akan menjadi milikku. Tapi kau malah datang membawa orang-orang itu dan juga menghasut ibu untuk mengambil semua cabang usaha rumah makan yang telah ku kelola. Kau menghancurkan rencanaku. Rupanya apa yang dikatakan sepupu istriku itu benar. Meski pada awalnya aku tidak tahu kenapa aku harus mengambil alih rumah makan yang telah kau kelola itu. Tak apa jika aku tidak berhasil mendapatkan warisan itu. Yang penting aku sudah berhasil membalaskan rasa sakit hatiku pada kalian semua. Erna yang mendengarnya langsung menangis sesenggukan. Ia ingat sebelum menikah dengan Salim, ia sudah memiliki calon. Tapi entah kenapa ia malah memilih Salim. Padahal Erna sendiri tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Salim ini. Dengan bantuan Haji Naim, santet itu dikembalikan pada pengirimnya. Tidak lama setelahnya, Salim pun kemudian digugat cerai oleh Erna. Salim juga keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun. Dan setelah resmi bercerai, Erna kembali melanjutkan hidupnya bersama keluarga tercintanya. Berbulan-bulan telah berlalu, Erna mendengar kabar dari salah satu kenalannya bahwa kini Salim menderita kelumpuhan pada sebagian kakinya. Ia semacam penyakit stroke seperti itu. Erna hanya tersenyum kecut menanggapi kabar itu tanpa komentar satu kata pun. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini tentunya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya. Komen di bawah untuk kritik dan saran ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian ya tentu saja bisa komen di bawah. Oh iya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kejadian-kejadian mistis yang kalian alami, entah pengalaman kalian sendiri, teman kalian, ataupun saudara kalian, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Semoga kalian dapat hikmahnya dan juga nilai-nilai positifnya ya teman-teman. Dan yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.